Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Octaviona Talita Gloria Saiyang dengan NIM 2014-201037 dari kelas A1 Keperawatan semester 2 di Universitas Pembangunan Indonesia, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas proyek UAS dari mata kuliah Pendidikan dan Promosi Kesehatan dengan dosen pengampu Nesvandri Kalo Escape MKes. Pada saat ini saya akan melakukan penyuluhan tentang coronavirus atau COVID-19. Apa sih itu COVID-19? Penyebab COVID-19 adalah virus yang tergolong dalam famili coronavirus. Coronavirus merupakan virus RNA strain tunggal positif, berkapsul dan tidak bersegmen. Coronavirus yang menjadi etiologi COVID-19 termasuk dalam genus beta coronavirus, umumnya berbentuk bundar dengan beberapa pleomorfik dan berdiameter 60-140 nm. Penularan COVID-19 masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan range antara 1 dan 14 hari, namun dapat mencapai 14 hari. Risiko penularan tertinggi diperoleh di hari-hari pertama penyakit, disebabkan oleh konsentrasi virus pada sekret yang tinggi. Orang yang terinfeksi dapat langsung menularkan sampai dengan 48 jam sebelum gejala dan sampai dengan 14 hari setelah gejala. Periode presimptomatik karena memungkinkan virus menyebar melalui droplet atau kontak dengan benda yang terkontaminasi. COVID-19 utamanya ditularkan dari orang yang bergejala simptomatik ke orang lain yang berada jarak dekat melalui droplet. Droplet merupakan partikel berisi air dengan diameter 5-10. Penularan droplet terjadi ketika seseorang berada pada jarak dekat dengan seseorang yang memiliki gejala pernapasan, misalnya batuk atau bersin, sehingga droplet berisiko mengenai mukosa mulut dan hidung atau konjungvita mata. Transmisi melalui udara dapat dimungkinkan dalam keadaan khusus, di mana prosedur atau perawatan suportif yang menghasilkan aerosol seperti inkubasi endotrakeal, bronkoskopi suction terbuka, pemberian pengobatan nebulisasi, ventilasi manual sebelum intubasi, mengubah pasien ke posisi tengkurap, memutus koneksi ventilator, ventilasi tekanan positif non-invasif, trakeostomi, dan resusitasi kardiopulmoner. Gejala COVID-19 yang ditimbulkan adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, nyeri kepala, konjungtivitis, sakit tenggorokan, diare, hilang penciuman dan pembauan atau ruam kulit. Orang lanjut usia dan orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung dan paru, diabetes, dan kanker berisiko lebih besar mengalami keparahan. Kasus konfirmasi. Seseorang yang dinyatakan positif terinfeksi virus COVID-19 yang dibuktikan dengan pemeriksaan laboratorium RT-PCR. Kasus konfirmasi dibagi menjadi dua, yaitu kasus konfirmasi dengan gejala simptomatik dan yang kedua kasus konfirmasi tanpa gejala asimptomatik. Kontak erat. Orang yang memiliki riwayat kontak dengan kasus probable atau konfirmasi COVID-19 itu yang pertama, kontak mata tatap muka berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter. Sentuhan fisik langsung. Orang yang memberikan perawatan langsung terhadap kasus probable. Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal. Pelaku perjalanan. Seorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri, domestik maupun luar negeri pada 14 hari terakhir. Disyarat apabila memenuhi salah satu kriteria berikut, yaitu seseorang dengan status kasus suspek dengan hasil pemeriksaan RT-PCR 2 kali negatif selama 2 hari berturut-turut dengan selang waktu kurang lebih 24 jam.
seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari. Pesan yang disampaikan kepada masyarakat dalam melakukan pencegahan agar tidak terkena COVID-19 adalah mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta bilas setidaknya 40-60 detik. Cuci dengan air dan keringkan dengan handuk bersih atau kertas sekali pakai. Jika tidak ada fasilitas cuci tangan, dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol atau hand sanitizer minimal 20-30 detik. Yang kedua, menutup mulut dan hidung ketika bersin atau batuk menggunakan tisu atau sisi dalam lengan atas. Tisu yang digunakan dibuang ke tempat sampah tertutup dan cuci tangan dengan sabun dan air mengalir setelahnya atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga, gunakan masker kain bila harus keluar rumah. Tetap jaga jarak dan lakukan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Ganti masker kain setelah 4 jam dipakai dan cuci hingga bersih setelah dipakai. Yang keempat, ketika memiliki gejala saluran napas, gunakan masker dan berobat ke fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kelima, melakukan kebersihan tangan rutin, terutama sebelum memegang mulut, hidung, dan mata, serta setelah memegang benda-benda atau sering disentuh seperti gagang pintu, pagar, meja, papan ketik komputer, dan lain-lain. Komunikasi publik. Yang pertama, mengumumkan kondisi ancaman kesehatan lebih cepat atau awal dan secara berkesinambungan, memutakhirkan data informasi setelah dilakukan penilaian dan analisis resiko. Yang kedua, segera memberikan informasi terbaru secara terbuka meskipun tidak lengkap untuk menjelaskan situasi yang terjadi. Yang ketiga, menggunakan saluran komunikasi yang terpercaya dan efektif secara rutin untuk dapat dimanfaatkan oleh publik. Yang keempat, mengidentifikasi dan mengaktifkan influencer terpercaya untuk membantu menyebarkan konten positif kepada masyarakat. Yang terakhir, pemberdayaan masyarakat, yaitu yang pertama, menganalisis persepsi risiko dengan cepat berdasarkan informasi formal dan informal yang ada. Yang kedua, memetakan publik penerima pesan untuk tanggap cepat komunikasi, misalnya masyarakat yang terdampak, petugas kesehatan, pemimpin politik, lembaga donor, dan lain-lain. Yang ketiga, menerjemahkan materi KII ke dalam bahasa yang mudah dipahami masyarakat, baik bahasa lokal maupun nasional, dan menyesuaikan dengan kaidah atau literasi bahasa Indonesia. Yang keempat, menggerakkan influencer, misalnya tokoh masyarakat, tokoh agama, petugas kesehatan, tabib tradisional, dan lain-lain, dan jejaring komunitas yang ada, misalnya organisasi kemasyarakatan, lembaga sumber masyarakat kesehatan, kelompok perempuan, serikat pekerja, relawan kesehatan masyarakat, penggerak sosial untuk polio, malaria, HIV, yang dapat digunakan untuk pelibatan masyarakat. Yang paling dan juga yang terpenting pada saat ini itu sekarang kita sedang melakukan vaksinasi. Marilah kita yang belum melakukan vaksinasi COVID-19 untuk segera melakukan vaksinasi COVID-19 agar daya tahan tubuh terjaga, orang lain di sekitar juga aman. Jangan lupa memakai masker, ajaklah kerabat, sahabat, dan saudara untuk melakukan vaksinasi COVID-19. Demikian penyuluhan yang saya berikan. Sekian, terima kasih. Baiklah, sebelum saya mengakhiri video saya pada saat ini, bahwa bagi adik-adik atau teman-teman yang telah lulus dan ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, bahwa Universitas Pembangunan Indonesia telah membuka pendaftaran bagi mahasiswa baru di tahun 2021. Kenapa harus Universitas Pembangunan Indonesia? Karena Universitas Indonesia menghasilkan lulusan-lulusan terbaik di bidangnya. Terdapat 6 fakultas di Universitas Pembangunan Indonesia. Yang pertama yaitu Fakultas Hukum, yang kedua Fakultas Sastra, yang ketiga Fakultas Teknik, yang keempat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, yang kelima Fakultas Pertanian, dan yang keenam terakhir tentunya ada Fakultas Keperawatan yang baru-baru ini telah terakreditasi. Mari
bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia, kita jadikan Universitas Pembangunan Indonesia